Berhubung sekarang bulan Oktober yang kalau orang luar ngerayain event bernama Halloween, di sini gue bakal ngasih tahu lo anime horor yang cocok banget lo tonton saat Oktober tanggal 31 tersebut. Sekalian kan biar kita ngerasain gimana rasanya serem-sereman pas malam-malam di kamar sendirian. Terus jatuhnya jadi Halloween-Halloweenan. So, gak cuma malam Jumat sama malam Minggu doang yang serem buat para jomblo. Halo, gue Andre, sekarang si anime. Hari ini akan ngebahas 5 anime yang cocok banget lu tonton buat malam Halloween. Sekedar ngingetin, setelah pembahasan anime nomor 5 nanti, gue bakal ngasih tahu lu anime horor lain yang wajib banget lu tonton. Jadi, pantengin sampai selesai ya videonya. Terus, kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman lu yang lain. Supaya makin banyak yang tahu soal channel Rizky Anime. Terus, kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Yamishibai Japanese Ghost Story, tayang perdana Summer 2013. Buat lu yang doyan banget cerita-cerita urban legend dari Jepang, lu wajib banget nonton anime. Visual di anime emang bukan yang terbaik, tapi gua rasa karena visualnya yang aneh dan unik tersebut, jadi bikin Yamishibai tambah mencekam. Anime ini berjumlah 13 episode dan tiap episodenya berdurasi sekitar 5 menitan. Cocok banget buat lu yang kagak punya waktu senggang terlalu banyak. Konsep ceritanya sendiri berbentuk dongeng atau narasi. Jadi nantinya ada seorang karakter yang nyeritain dongeng-dongeng hantu sama urban legend dari negara matahari terbit itu. Nomor 2, Mayoiga, tayang perdana Spring 2016. Oke, mungkin gua gak bakal ngasih harapan terlalu banyak buat nih anime, tapi gua rasa seenggaknya kasih anime ini kesempatan buat lu tonton. Konsep misteri sama horor nih anime menarik banget. Hanya sayang eksekusi ceritanya malah berantakan dan ngaco. Plot hole di mana-mana lah, terus pengembangan karakternya yang terkesan dipaksain. Di samping itu semua, masih ada sisi positifnya, yaitu backstory para karakternya yang bisa bikin penontonnya rada ke bawah mood anime tersebut. Mayoiga sendiri bercerita tentang rombongan tur yang bermaksud pergi ke tempat bernama Nanakimura. Tapi rombongan itu nemuin sebuah desa tak berpenghuni yang mengandung banyak banget misteri. Desa ini hanya bisa dimasuki dengan syarat-syarat tertentu, dan sekalinya lu masuk, lu kagak bakal bisa keluar lagi. Nomor 3, Jitsuwa Watashi wa, tayang perdana Summer 2015. Iya, gua tahu nih anime emang bukan sepenuhnya horor dan lebih ke anime genre komedi romance. Tapi siapa sih yang pengen ngabisin malam cuma ngelihat hal-hal kelam plus nyermin doang? Pasti lu juga butuh yang seger-seger kan? Yang paling menonjol dari anime ini adalah desain karakternya yang unik banget dan gua lumayan suka. Selain itu juga visualnya anime enak banget buat ditonton. Pengembangan karakternya pas dan yang paling penting kagak ada fan service teracuni ecchi sama sekali. Jadi jangan harap ya lu bisa lihat nenen ataupun cangcut. Bercerita tentang seorang cowok yang kagak pinter bohong dan kagak bisa nyimpen rahasia sama sekali. Suatu ketika doi nyatain cintakan tuh ke cewek yang doi suka. Tapi ternyata cewek yang doi suka tersebut nyimpen sebuah rahasia besar tentang jati dirinya. Si cewek minta ke si cowok buat ngejaga rahasia tersebut agar si cewek kagak pergi ninggalin sekolah. Akankah si cowok berhasil? Nomor 4, Tasogare Otome Amnesia, tayang perdana Spring 2012.
Butuh anime horor tapi masih punya unsur komedi sama romansnya, dan ada sedikit bumbu ecchi. Lu wajib banget nonton anime. Mulai dari cerita, art sama background musiknya dikemas secara ciamik. Apalagi soal musiknya, OST anime ini sanggup ngebawa penontonnya terhanyut sama adegan di dalam anime ini. Contohnya pas adegan komedi, horor, atau bahkan sampai adegan ecchinya. 今日はブラつけてみたんだけど、かわいい? Jadi ceritanya gini, ada sebuah akademi yang selama 60 tahun dihantuin oleh seorang arwah gentayangan bernama Yuko. Arwah itu ngederita sebuah amnesia yang bikin doi kagak bisa ingat sama sekali kejadian apa yang bikin doi jadi arwah gentayangan. Tapi seiring berjalannya cerita, latar belakang si Yuko sama akademi horor tersebut pun terungkap. おかえりなさい。お兄ちゃん。よっしゃ! Nomor 5, Shiki, tayang perdana Summer 2010. ゆうきくん。ゆうきくん。 Anime dengan total episode berjumlah 22 biji yang worth it banget lu tonton tiap episodenya. Buat sebagian orang, gaya visualnya anime emang terkesan agak lebay. Awalnya gue juga mikir gitu. Tapi lama-kelamaan setelah nonton Shiki, gaya visual lebay tersebut seakan berubah jadi sesuatu yang menarik dan bikin enjoy yang nonton. Biarpun gue pribadi agak kurang puas sama ending ceritanya, gue tetap ngerekomendasiin anime ini. Karena segala aspek yang ada di Shiki, top banget pokoknya. Shiki nyeritain tentang sebuah desa terpencil beserta penduduknya yang didatangi oleh makhluk mirip vampir bernama Shiki. Seperti halnya vampir, Shiki tersebut bertahan hidup dengan minum darah dari korbannya sampai kering. Akibat kedatangan makhluk itu, wabah mengerikan yang memakan lebih dari setengah penduduk desa itu pun dimulai. Sesuai sama yang gue bilang di intro tadi, sebelum gue ngakhirin video pembahasan ini, gue bakal ngasih tahu lo anime-anime lain yang cocok banget lo tonton pas Halloween ataupun malam-malam serem yang lain. So, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Junji Ito Collection, tayang perdana Winter 2018. Nanda kore? Hontou ni model ka? Junji Ito, salah satu pembuat cerita horor terbaik sepanjang masa. Mungkin daripada dibilang ngerekomendasiin animenya, gua lebih nyaranin lu baca manganya langsung. Kenapa? Karena versi animenya udah ngecewain banyak banget fans Junji Ito sendiri. Mereka nganggep kalau studio produksinya ngerubah keorisinalan cerita tersebut jadi kacau dan malah bikin hancur animenya. Biarpun gitu, anime Junji Ito Collection bisa jadi alternatif lu ketika udah kagak ada tontonan lagi. Sesuai sama namanya, anime ini nyeritain tentang koleksi cerita-cerita horor karya Junji Ito. できた。ついにかけた君の美しさを完璧なまでに再現した。ほら見たまえ、これは僕の最高傑作だ。 Selanjutnya ada Kekai Sensen, tayang perdana Spring 2015. Punya konsep cerita tentang urban legend yang dikombinasiin sama lingkungan modern. Kekai Sensen jadi sebuah anime langka yang punya kualitas mantap di tengah anime-anime sekarang yang udah berkurang kualitasnya. Alkisah ada sebuah kota yang menyatu dengan dunia lain. Nah, di kota tersebut ada sebuah kelompok manusia super bernama Libra. Kelompok ini punya misi buat nanganin masalah yang kagak bisa manusia biasa tanganin. Kekai Sensen ceritanya berfokus ke mereka. Terus ada Noragami, tayang perdana Winter 2014. Gua yakin pasti sebagian besar di antara lo udah pada tahu nih anime. Di samping karena anime ini dulu kena kontroversi soal permasalahan soundtracknya, Noragami jadi sebuah anime ikonik di antara para pecinta anime. Apalagi buat mereka yang suka genre supranatural. Noragami berfokus ke seorang cewek bernama Iori yang punya kemampuan buat berkomunikasi sama makhluk goib atau dewa sekalipun. Nah, karena kemampuannya tersebut, doi jadi ngejalin sebuah hubungan terlarang antara dewa dengan manusia. Berikutnya ada Ghost Hunt, tayang perdana Fall 2006.
1、2、3。 死。 Gimana jadinya kalau detektif punya kerjaan ngeburu hantu? Ghost Hunt. Meskipun anime kagak punya adegan pertarungan yang sampai berdarah-darah, nih anime punya hawa mistis sama horor yang kental banget. Terus konsepnya juga realistis banget. Biarpun namanya Ghost Hunt, hantu-hantu di anime ini sama sekali kagak nampakin diri secara terang-terangan. Jadi masih ada batasan antara dimensi manusia sama para hantu. なんだ。ちょっとこれって。 Dan satu lagi ada Jigoku Shoujo, tayang perdana Fall 2005. Anime underrated yang punya kata-kata ikonik di dalamnya yaitu いっぺん死んでみる。 perlu lu inget, Jigoku Shoujo tuh punya episode yang banyak banget. Jadi bukan tipe anime yang bisa selesai sekali duduk doang. Nyeritain tentang Jigoku Shoujo itu sendiri, yang kalau dibahas Indonesiain berarti gadis neraka. Nah, Doi itu punya semacam kemampuan buat ngehukum orang-orang jahat dengan perantara manusia lain yang jadi korban orang jahat tersebut. Di tiap episodenya lu bakal dikasih lihat kegiatan Doi kayak gimana. あなたを地獄へと渡す船の上。 地獄。 Wow, oke, segitu buat hari ini. So, di antara anime-anime tersebut, yang mana sih yang paling serem? Atau mungkin lu pengen nambahin? Lu bisa langsung komen aja di bawah. Kalau misal lu pengen updatean video lagi dari si anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau nggak ada yang subscribe, ngapain juga gua bikin video lagi? Kalau yang lihat, semoga lu enjoy dan bisa nambah pantau lu seperti ini manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!